Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya sehingga saya diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan tugas MKU agama ini. Selawat beriringkan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Dr. Ilham selaku pembina dari MKU agama kami. Perkenalkan, saya Tengku Humaira dengan NIM 24171006 dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Umum Universitas Abdul Tama. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul menghadirkan integritas dan kejujuran dalam lingkungan sosial dan profesional melalui nilai-nilai Islam di era digital. Nah, di sini kita akan membahas tentang kejujuran. Apa itu jujur? Jujur itu adalah nilai moral yang menjadi inti dari karakter manusia. Nah, kejujuran ini adalah salah satu sifat yang paling penting dalam Islam, terutama di era digital. Nah, kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat pesat terhadap kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam hal praktik keagamaan. Nah, kemajuan teknologi ini dapat merubah pola pikir manusia. Kemudian media sosial. Media sosial itu juga memudahkan akses informasi dan komunikasi antara sesama manusia di seluruh dunia. Tetapi terdapat beberapa pengaruh negatif dari media sosial tersebut. Nah, pada zaman digital saat ini, integritas dan kejujuran merupakan salah satu sifat yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari di era digital. Tetapi di era modern saat ini sangat banyak orang yang tidak menemukan atau tidak memahami konsep kejujuran, sehingga banyak isu negatif yang membuat kejujuran itu semakin menurun. Maka tidak heran kita menemukan banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini. Nah, kejujuran ini adalah salah satu nilai moral yang menjadi inti dari karakter manusia. Sebagai prinsip yang paling utama, kejujuran ini mencerminkan integritas dan kualitas moral yang membangun pondasi yang kuat untuk manusia dan masyarakat, bagi individu dan masyarakat. Nah, di sini kejujuran itu kan menyangkut dengan teknologi, kejujuran dalam era digital. Nah, teknologi itu juga memberikan akses yang luas terhadap informasi dan pengetahuan bagi manusia. Nah, di sisi lain itu nilai-nilai keislaman yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika memiliki potensi yang besar untuk membentuk suatu karakter dan identitas pemuda Muslim di era digital saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Nah, di sini integritas intelektual menjadi kunci dalam kehidupan manusia, karena manusia yang tidak memiliki integritas, hidupnya itu akan sesat. Nah, kesesatan itu akan disebabkan karena ucapannya tidak sejalan dengan perbuatannya. Contohnya koruptor tadi, apapun yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya sendiri. Nah, disitulah kejujuran itu perlu kita sadari, perlu kita sebagai manusia ada niat untuk berjujur. Nah, jujur itu ada terbagi menjadi beberapa. Ada jujur dalam perkataan, jujur dalam
perbuatan, bahkan ada juga jujur dalam niat. Nah, jadi jujur itu juga tergantung dari niat seorang manusia. Nah, di era digital yang ditandai dengan kemajuan pesatnya teknologi seperti yang saya bilang tadi, informasi dan komunikasi, itu juga telah mengubah cara pikir dari seorang manusia. Cara kita berinteraksi, cara kita belajar, cara kita memproses informasi, itu juga termasuk dalam kejujuran melalui nilai-nilai keislaman di era digital saat ini. Nah, kemajuan teknologi seperti internet, media sosial, dan perangkat seluler telah menciptakan dunia yang sangat terhubung dengan akses informasi yang hampir tidak terbatas. Nah, generasi muda nih khususnya, generasi muda ini tumbuh dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Generasi muda itu hidupnya lekat dengan gadget, aplikasi, dan dunia maya di sekitaran masyarakat sosial ini. Nah, teknologi juga dapat merubah pola pikir manusia. Contohnya, banyak fenomena yang kebohongan dan ketidakjujuran itu terjadi dalam dunia digital. Banyak orang yang menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk menyebarkan informasi yang palsu atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, kemudian ada cyberbullying atau penindasan online. Nah, bahkan di era digital yang sedang marak saat ini itu adalah banyak yang melakukan pencurian identitas. Kemudian ada pemalsuan data, pemalsuan identitas seseorang, kemudian ada penipuan online, penipuan dari penjualan barang gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kejujuran di era digital saat ini. Nah, padahal manfaat kejujuran itu banyak. Yang pertama, kita tuh tidak pernah mengambil yang bukan milik kita sendiri. Kemudian kita juga mengembalikan barang yang bukan milik kita, dan manfaatnya itu orang jadi dekat sama kita, orang percaya sama kita, dan orang juga mau berteman dengan kita. Nah, di sini integritas adalah pola pikir manusia, sikap manusia, dan gerakan hati nurani dari seorang manusia. Nah, integritas ini disatukan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku. Nah, contohnya itu jujur, kita berkonsisten untuk jujur, kita berkomitmen untuk jujur. Nah, disitulah integritas kita itu akan terbentuk. Nah, di sini kan jujur ini adalah suatu kebiasaan yang dibentuk oleh seorang manusia atas niatnya. Kemudian disitulah jujur itu akan terbentuk, seperti yang diucapkan oleh Margaret Thatcher. Watch your thoughts for they become your words. Watch your words for they become your actions. Watch your actions for they become your habits. Watch your habits for they become your character. Watch your character for they become your destiny. In other words, what you think you become. Artinya perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan menjadi ucapan, menjadi kata-kata kita. Nah, perhatikan ucapan kita karena itu akan menjadi suatu tindakan. Nah, kemudian kita perhatikan tindakan kita karena jika itu kita ulang terus-menerus, kita ulang dari kita bangun, kita tidur kembali, itu akan menjadi suatu kebiasaan kita, suatu habits. Nah, perhatikan habits atau kebiasaan kita karena jika itu terus terulang-ulang, di situ kita akan membentuk suatu karakter. Nah, perhatikan karakter kita karena disitulah takdir kita. Dengan kata lain itu
apa yang kita pikirkan tadi, thoughts, disitulah takdir kita. Jadi semakin sering kita bersikap jujur, semakin sering kita membiasakan hidup dengan jujur, arahnya pun akan ke kejujuran. Nah, disitulah orang-orang yang berbohong, semakin sering dia berbohong, jadi semakin sering juga dia akan terbawa ke dalam arus yang berbohong ini. Nah, jadi di sini juga menghadirkan integritas dan kejujuran di era digital, harus ada kesadaran dalam diri kita sendiri untuk bersikap jujur. Nah, kemudian kita juga dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, dan membangun suatu kepercayaan terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian kita juga harus membentuk diri untuk selalu berkata jujur dan selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran ini merupakan suatu sikap yang sangat sering ditampakkan dan diucapkan maupun tindakan secara sikap spontan kita. Kemudian itu juga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apapun yang dilakukan dan diucapkan itu selalu bersifat benar karena sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Itulah jujur. Nah, sehingga kejujuran itu dapat diartikan juga sebagai kesamaan antara ucapan dan tindakan seseorang. Nah, kejujuran dalam era digital itu juga sangat penting nih untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejujuran itu juga terbentuk dari niat dari kebiasaan kita, dari mulai kita tidur, kemudian kita bangun kembali, disitulah kebiasaan kita terbentuk, jujur itu terbentuk, disitulah kita mulai terbawa ke dalam arus kejujuran. Nah, dari kemajuan teknologi itu seperti internet, media sosial, dan perangkat seluler lainnya telah menciptakan dunia yang sangat berkembang pesat dan terhubung dengan akses informasi yang hampir tak terbatas setiap harinya. Nah, generasi muda juga khususnya generasi muda ini tumbuh dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang jujur, maka Anda juga akan bersifat sama seperti mereka. Tapi jika Anda berteman dengan orang-orang yang penuh dengan kebohongan, maka Anda juga akan sama seperti mereka. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.